Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia. 1. Pengertian hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam atau fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. 2. Asas hukum pidana. Asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 15 dan surah Al-An'am ayat 19. B. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, tidak perbuatan yang baik maupun perbuatan yang akan mendapatkan imbalan yang setimpal. C. Praduga tak bersalah. Asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum keputusan hakim dan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Konsep penerapan hukum pidana Islam. A. Memelihara agama. Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. B. Memelihara jiwa. Untuk memelihara jiwa, ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal saja. C. Memelihara akal. Untuk menjaga dan memelihara akal, ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handayana Brustepu. Prospek hukum pidana Islam di Indonesia dan tantangannya. Harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan. Sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, para perumus bangsa sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia, namun dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia. Rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkembangan politik hukum di Indonesia sudah menjalani pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh dari faktor nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Maka sudah waktunya para ulama dan kaum cendekiawan muslim turut menegaskan kaidah agama agar para penganutnya tidak lagi melakukan ajaran agamanya dengan cara self-enforcement. Penegakan hukum atau kaidah agama secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum atau law enforcement negara secara preventif. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan mentaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariat Islam bukan hanya didakwahkan tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif atau bukan represif guna mengisi kelemahan hukum pidana positif. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan membacakan hasil presentasi dari PPT kami yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan membacakan hasil presentasi dari PPT kami yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya di sini bisa membacakan hasil PPT kami yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia. Saya Ibnu Kalkan akan membacakan bagian saya yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Di sini hukum pidana merupakan kumpulan hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan agar selanjutnya mereka patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Tidak seperti hukum perdata yang mengatur proses hukum tentang hak-hak dan kewajiban pribadi. Hukum pidana terkait dengan perlindungan kepentingan umum dan nilai-nilai yang dianggap penting bagi suatu masyarakat. Bahkan kepentingan individu sekalipun juga dilindungi oleh hukum pidana. Sebagai contoh, pencurian. Kejahatan ini merupakan tindak pidana terhadap harta pribadi karena perlindungan terhadap harta pribadi dianggap penting untuk menjamin tatanan sosial. Pelanggaran terhadapnya dianggap oleh seluruh masyarakat sebagai kejahatan yang harus dihukum berat, yaitu hukuman berupa denda dan penjara. Kepentingan dan nilai yang dilindungi oleh hukum pidana itu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Contohnya aktivitas hubungan seksual, keterlibatan dua orang dewasa dalam hubungan kelamin suka sama suka bukan urusan negara. Pada sebagian masyarakat lain, tindakan ini dianggap ilegal disebabkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ini menyatakan bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, aturan tentang hubungan kelamin adalah penting bagi masyarakat ini sehingga pelanggaran terhadapnya berakibat hukuman berat yang dijatuhkan negara untuk memelihara tatanan sosial. Berdasarkan uraian di atas, hukum pidana menjelaskan apa yang menjadi nilai dasar bagi suatu masyarakat dan pemerintahannya. Ini karena perlindungan terhadap nilai dasar tadi menjadi obat bagi kepentingan dan tatanan umum yang dicederai oleh pelanggaran terhadapnya. Konsekuensinya penerapan hukuman yang telah digariskan oleh nilai dasar tadi pun juga menjadi penting. Agama Islam nilai dasar tadi dihubungkan dengan wahyu Tuhan. Umat Islam yang percaya akan keharusan implementasinya akan merasa telah mengingkari Tuhan dengan mengabaikan penerapan wahyunya di bidang hukum pidana. Mereka beranggapan bahwa seluruh umat Islam di masyarakat ini akan mempertanggungjawabkan kelalaian ini di akhirat. Keyakinan ini melandasi tuntunan dari sebagian umat Islam agar hukum pidana Islam diterapkan oleh negara. Motivasi di balik tuntutan itu bisa beragam. Ada yang karena alasan praktis, yaitu sebagai obat bagi degradasi moral di masyarakat yang tidak teratasi oleh hukum pidana sekuler, akan tetapi alasan bahwa hukum Islam itu adalah perintah suci sehingga harus diterapkan oleh negara dianggap lebih berperan besar pada tuntutan tadi. Usaha dan tuntutan agar norma-norma hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia termasuk norma hukum Islam menjadi salah satu sumber penyusunan KUHP baru turut mengedepan. Jika usulan ini diterima, metode eksekusi hukuman berupa hukuman mati dalam bentuk rajam atau untuk kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan atau kasus homoseksual, dan hukuman badan berupa potong tangan untuk kasus pencurian dan cambuk untuk kasus perzinahan dan konsumsi minuman beralkohol bisa diterapkan di Indonesia, khusus untuk Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam. Pemberlakuan Kanun Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam nomor 10 2002 dan Kanun Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam nomor 11 2002, nomor 12 2003 dan nomor 13 2003 menjadikan hukum pidana Islam dan metode eksekusinya berupa cambuk sudah diterapkan di wilayah Indonesia. Ini juga dibarengi dengan kemunculan kelompok-kelompok Islam berhaluan garis keras yang menuntut agar hukum pidana Islam diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Sebagian dari mereka malah sudah menerapkan eksekusi hukuman pidana Islam berupa rajam terhadap anggotanya yang mengaku telah berbuat zina. Kasus anggota Laskar Jihad di Ambon. Pada kasus terbaru terpidana mati bom Bali, satu menuntut agar hak asasi mereka dalam kebebasan menjalankan agama dipenuhi dengan cara penggantian metode eksekusi hukuman mati. Mereka diganti dari regu tembak menjadi hukuman pancung. Ketentuan hukum pidana Islam disyariatkan dalam dua sumber utama doktrin Islam, Al-Quran dan Hadis. Terdapat sekitar 30 ayat Al-Quran terkait dengan masalah hukum pidana. Ayat-ayat ini membahas jenis-jenis kejahatan, hukuman spesifik terhadapnya, dan beberapa aturan pembuktian
Agar hukuman bisa dilaksanakan, ayat-ayat ini menjadi tujuan dari prinsip-prinsip dasar bagi kategori pertama dari hukum pidana Islam, yaitu hudud. Sekian dari hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.